Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Sulistioningsi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Cengkareng Barat 04 Petang, Jakarta Barat. Kali ini adalah tugas aksi nyata saya, praktek coaching untuk supervisi akademik tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 didampingi oleh pengajar praktik saya, Bu Suciati, dan fasilitator saya, Ibu Sri Swaptiningsih. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik yaitu yang pertama adanya pra-observasi, kemudian dilakukanlah observasi, dan tahap yang terakhir yaitu pasca observasi. Di tahapan pra-observasi, calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis coaching bersama rekan sejawat. Percakapan ini bertujuan untuk menggali informasi awal dalam pembelajaran. Berikut ini adalah proses pra-observasi dan observasi yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Sulistioningsi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Cengkareng Barat 04 Petang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Siti Nurlela. Bu Ella adalah guru kelas di SDN Cengkareng Barat 04 Petang. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu Ella, maaf nih udah ganggu waktunya sehingga Bu Ella meluangkan waktu ya untuk kegiatan bersama saya. Tidak sibuk kan Bu Ella? Ya, insya Allah tidak. Iya, terima kasih ya Bu Ella. Ya, Jadi kegiatan kali ini adalah modul 2.3, yaitu modul coaching untuk supervisi akademik. Jadi saya minta waktu Bu Ella, nanti kegiatannya ini ada 3 Bu Ella. Jadi yang pertama itu pra-observasi hari ini sekarang. Nanti selanjutnya saya akan melaksanakan observasi di kelas Bu Ella. Dan yang terakhir nanti kita akan ada pasca observasi bersama pengajar praktik saya. Gitu Bu Ella. Jadi saya akan melaksanakan supervisi akademik ini di kelas Bu Ella. Tujuannya untuk kita saling berbagi pengalaman nih Bu Ella. Saya ke Bu Ella ataupun Bu Ella ke saya. Jadi kita saling mengembangkan, meningkatkan kompetensi mengajar kita. Juga nanti setelah kegiatan ini saya bisa mengetahui jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas Bu Ella. Jadi sekarang kan kita melakukan kegiatan pra-observasi nih Bu Ella. Nanti saya akan melaksanakan observasi di kelas Bu Ella. Kita sebelum ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ella. Jadi gunanya pra-supervisi ini untuk Bu Ella tuh agar lebih siap gitu dalam mengajar, lebih percaya diri. Semoga Bu Ella tidak terbebankan ya kalau saya masuk kelas Bu Ella ya. Insya Allah namanya kita sharing, insya Allah bisa. Iya, makasih Bu Ella. Nanti kita sharing pembelajaran di kelas kita masing-masing ya Bu Ella. Bu Ella nanti mau ngajar di kelas berapa Bu Ella? Kebetulan kan kelas 6. Iya. Dan di semester awal semester 1 itu saya di tema 1 selamatkan makhluk hidup Ya. itu, dan kebetulan di materi itu ada IPA mengenai perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Mungkin itu yang akan saya laksanakan. Iya. Ini kapan ya Bu? Itu kira-kira hari Selasa. Hari Selasa. Jadi Iya. nanti Ibu di kelas 6 akan melakukan kegiatan penanaman. Iya betul, kebetulan kan secara vegetatif, dan saya akan ambil salah satunya itu dengan mencangkok. Iya, jadi anak-anak akan intinya terjun langsung bagaimana cara mencangkok seperti apa gitu. Jadi mereka akan
secara konseptual ya, maksudnya secara langsung, Secara pengalaman langsung. Oh ya, seperti itu Bu Ella. Jadi tentang perkembangbiakan vegetatif ya Bu Ella. Iya. Jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai itu seperti apa Bu Ella? Ya, untuk tujuan pembelajarannya, kebetulan kan di tema 1, subtema 1 tentang perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu tujuannya itu menganalisis cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Nah, di sini saya ambil secara vegetatif buatan, karena kan vegetatif ada alami dan buatan. Oke, yang kedua yaitu saya akan menyajikan LKPD-nya. LKPD-nya itu adalah peserta didik dapat berdiskusi dengan teman sejawatnya, yaitu menyimpulkan bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif buatan dengan tepat. Yang ketiga yaitu tujuannya melalui sajian demonstrasi. Kebetulan saya insya Allah akan melakukan demonstrasi dan peserta didik pun akan mengamati, lalu mereka praktek langsung, jadi melakukan percobaan. Intinya semua tiap peserta didik akan melakukan percobaan untuk vegetatif buatan mencangkok. Dan yang terakhir mereka dapat menyimpulkan, membuat laporan apa saja yang telah mereka lakukan dengan cara praktek mencangkok. Jadi tidak hanya mereka mempraktekkan, tetapi juga melakukan kesimpulan membuat laporan. Seperti itu tujuannya. Nah, jadi sudah tertata ya Bu. Jadi selain anak menganalisis juga, dia percobaan ya. Iya betul. Selain percobaan, mereka juga bisa menyimpulkan nih apa yang tadi mereka telah praktekkan. Seperti itu ya Bu Ella ya. Jadi anak-anak bisa mengembangkan kompetensi di bidang masing-masing ya Bu. Jadi yang suka praktek lebih semangat. Betul. Jadi paling tidak hanya mereka secara materinya, tapi prakteknya dan kerjasamanya. Jadi banyak nilai positif sih dari praktek itu. Oh, kayaknya seru ya Bu Ella kayak gini ya. Dari tadi kita praktek mencangkok itu Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai itu seperti apa Ibu? Ya, tepatnya lebih ke pengembangan keterampilan. Karena kan dengan praktek mereka terjun langsung dan mendapat pengalaman baru. Jadi tidak hanya intelektual yang mereka dapatkan, tapi menyampaikan materi secara jelas. Oh iya, ternyata mencangkok itu termasuk vegetatif buatan. Dan itu ternyata kita bisa loh mempraktekkan langsung, tidak hanya melalui YouTube atau apa gitu kan. Jadi mereka mempraktekkan langsung dan kemampuan sosialnya. Jadi peserta didik tidak hanya sendiri. Kalau sendiri kan akan makan banyak waktu ya. Sedangkan dalam berkelompok pun mereka paling tidak dia bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Oh baik Bu Ella, berarti Bu Ella sudah siap nih ya untuk proses mengajar nanti hari Selasa. Ini bahan-bahan yang disiapkan itu seperti apa Bu Ella? Apakah rancangannya seperti apa atau strategi dan modul pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti? Iya. Kalau untuk strategi dan metode pembelajarannya, saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL. PJBL itu kan project based learning ya. Jadi lebih ke apa yang mereka sudah peroleh dan itu sudah ada bentuk produknya gitu. Dan produknya itu tidak hanya satu hari itu selesai, tapi kan setiap hari kita akan pantau hasil mencangkok itu apakah akan, kalaupun mereka sudah berhasil berarti akan tumbuh tuh cangkokannya. Ketika tidak berarti mereka ada kekurangan yang harus diperbaiki. Gitu. Jadi akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Oh, ya. Jadi strategi atau model pembelajaran ini Bu Ella menggunakan PJBL ya, project anak-anak ya. Betul. Nah itu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Iya. Kalau untuk sebagai pemantik atau pemancing dari materi vegetatif buatan, saya akan coba paparan melalui PowerPoint terlebih dahulu, jadi menggunakan tayangan PowerPoint. Jadi paling tidak mereka ada sedikit gambaran apa sih mencangkok. Paling tidak kita akan feedback satu sama lain mengenai materi vegetatif buatan. Jadi melalui tayangan PowerPoint. Di samping itu juga mereka pun harus, selain saya sebagai guru akan mendemonstrasi, yaitu menyiapkan bahannya, yaitu tanaman langsung gitu. Walaupun itu tidak dalam bentuk pohon yang besar ya, jadi tanaman batang seperti itu. Dan ada pupuk ataupun ada perlengkapan lainnya seperti plastik atau tali yang bahan untuk mencangkoknya seperti itu. Jadi selain anak-anak bawa, gurunya juga harus menyiapkan. Iya betul, karena kan mendemonstrasikan. Ya baik Bu Ella. Jadi nanti saya akan lihat pembelajaran di kelas Bu Ella, nggak apa-apa ya Bu Ella ya? Iya silakan. Dan saya nanti akan mencatat nih kegiatan pembelajaran di kelas Bu Ella itu seperti apa, akan saya catat.
Jadi nanti ketika selesai melakukan pembelajaran atau observasi saya di kelas, nanti kita akan lanjutkan lagi nih Bu Ella ke pasca observasi yang bersama pengajar kami. Oh iya, baik. Jadi intinya nanti apakah ada kekurangan yang perlu saya perbaikan dalam mengajar ya, gitu ya. Gitu Bu Ella. Jadi nanti kita sama-sama lah ya Bu Ella ya Baik. belajar, kita sama-sama belajar juga. Jadi sebelum saya akhiri nih Bu Ella, kira-kira Bu Ella ada gak yang didapatkan dari hasil percakapan kita pada sore hari ini? Iya, sebenarnya banyak yang didapatkan, tapi hal yang paling penting adalah ketika kita akan ada observasi atau ada yang masuk ke kelas saya, berarti saya harus mempersiapkan semua perlengkapannya. Paling tidak kan saya memberikan contoh yang baik, jadi harus lebih mempersiapkan semua materi yang akan saya ajarkan. Sebenarnya itu positif buat saya gitu ya. Paling tidak, oh iya akan ada yang observe nih. Paling nggak kita harus memberikan contoh yang baik, yaitu dengan persiapan yang lebih matang, paling itu. Terima kasih banyak ya Bu Ella ya waktunya. Saya banyak merepotkan nih Tidak apa-apa, dalam paling kegiatan saya ini. juga banyak belajar dari Bu Penny gitu. Iya. Semoga mengimbaskan ke saya juga. Ya terima kasih ya Bu Ella telah Sama-sama. bersedia berbincang dengan saya. Nanti kita akan bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Iya, sekian dari kami pada kegiatan pra-observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar ya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, coba lihat kanan kiri. Ada nggak yang tidak hadir? Ada. Siapa? Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa dimulai. Oke, baik, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak, untuk hari ini kita masih di tema berapa? Tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Jadi hari ini Ibu akan memberikan kalian pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan menayangkan video. Yuk, sekarang kita lanjut untuk melihat video pengamatan. Silakan. Nah, sudah mengamati sebuah video. Di mana sih itu? Siapa yang tahu di mana? Di mana? Petra Taman 45. Di sebelah mana ya sudah sekolahan? Sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Kalau dari sini sebelah kanan ya. Nah, siapa yang tahu apa yang kalian amati dalam video itu? Siapa yang tahu apa saya ingin amati? Oke, Faris. Bermain. Oke, kasih apresiasi buat Faris. Bagus. Nah, sekarang yuk berkelompok dulu. Oke, sekarang siapkan dalam satu kelompok satu alat tulis, pensil atau buku. Ayo mengamati apa? Mengamati lingkungan sekolah. Oke, untuk kelompok satu terlebih dahulu silakan mengamati. Ya? Oke, sudah. Oke, kalau sudah, mari kita presentasikan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan di lingkungan sekolah. Silakan kelompok satu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah mengamati dan berdiskusi. Nah, sekarang kita ke selanjutnya. Apa ya? Oke, coba
Apa sih itu? Siapa yang tahu? Ya, perkembangbiakan. Betul, itu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kita mau ngapain sih? Tetap di kelompoknya. Di dalam slide kita akan mengamati sebuah gambar. Jadi ibu akan berikan LKPD berikutnya. Oke, ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup untuk mengerjakan LKPD cukup? Cukup ya? Oke, silakan bekerja sama. Oke, silakan untuk kelompok 3 maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasi dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih apresiasi untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih apresiasi dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Ya, terakhir kelompok 1. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Jadi kita sudah mengingat kembali ya, pengembbiakan pada tumbuhan itu dibagi selain generatif ada apa? Vegetatif. Vegetatif ada 2. 1 alami, 2. Oke, yang alami apa? Tadi spora, tunas adventif, gerabi, apa lagi? Umbi akar, umbi batang, umbi lapis, akar tunggal. Nah, sebelumnya tadi kan kita membahas tentang vegetatif, alami, dan buatan. Kita fokus ke 1, yaitu vegetatif buatan. Nah, kita mau ngapain sih? Kalian bawa sesuatu? Bawa sesuatu? Bawa kemarin ibu suruh bawa apa? Bawa alat-alatnya? Apa saja alat-alatnya? Terus? Tangki? Oke, gunting? Tanam atau pupuk. Sudah bawa semuanya? Ya, insya Allah hari ini kita akan melakukan praktek percobaan untuk mencampur. Kalian siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama membawa tanamannya. Membawa tanah yang sudah ada apanya? Pupuknya. Dan membawa lagi plastik. Lanjut membawa apa? Pisau. Jangan lupa juga membawa gunting. Anak-anak, pertama kalian harus gunting plastik yang sudah ada. Sudah siapkan tanamannya kelompok 4? Sudah. Kelompok 3 tanamannya sudah disiapkan? Sudah. Jadi pertama kita akan di penenggaknya yang kuat karena mempunyai apa, jangan lupa biuk, batangnya yang sudah biuk supaya tidak mudah apa? Patah. Coba silakan jangan seperti ini. Oke, sudah terlihat belum? Oke, sudah terlihat putih-putihnya. Ini kalau sudah bentuk dalam batang seperti ini, jadi masukkan plastiknya ke dalam batangnya seperti ini, masukkan. Nih, nah, kalau ini kan begini, nanti seperti ini.
supervisi namanya. Ya, oke. Yang sudah selesai dan sudah terbentuk proses cangkokannya, kalian coba tuangkan hasil percobaan cangkok ke dalam LKPD yang Ibu bagikan. Oke, sambil berjalan sambil ditulis laporan hasil percobaannya. Oke, kelompok mana yang siap untuk presentasi hasil percobaannya? Silakan waktu dan tempat. Kelompok 3 sudah selesai. Bawa hasil permohonan, nak. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Yes. Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita coba. Ibu akan memberikan evaluasi. Ini adalah latihan mengerjakan soal, tetapi tidak dalam kelompoknya. Tolong kerjakan masing-masing ya. Oke, kasih waktu 5 menit cukup. Cuma 10 nomor. Oke, 10 menit. Oke, sudah? Terima kasih. Silakan duduk di banknya. Ketua kelompok tolong kumpulkan hasil evaluasinya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Apakah ada pembelajaran yang belum dikuasai? Hah? Ada yang merasa kesulitan saat belajar tadi? Ini dia. Alhamdulillah ya, ini tidak ada yang merasa kesulitan pada saat pembelajaran. Karena selain kita melakukan pengamatan, tetapi melakukan percobaan. Alhamdulillah ya. Coba Ibu mau tanya nih, hari ini kita belajar tentang apa saja ya? Ayo, belajar apa saja? Vegetatif? Dan? Terus apa lagi? Mencangkok melalui percobaan mencangkok. Apa lagi? Hasil pengamatannya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang petangkan saja. Yang petangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Penny Sulistyoningsih, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Cengkareng Barat 04 Petang, Jakarta Barat. Kali ini masih dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik dalam kegiatan pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Siti Nurlela sebagai guru yang diobservasi dan juga pengajar praktik saya ada Ibu Suciati. Bagaimana nih Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Ibu Penny? Alhamdulillah baik juga. Sehat ya Ibu ya? Iya, jadi dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana jalannya proses kegiatan observasi di dalam kelas. Yang kemarin sudah dilakukan Ibu Ella ya. Iya. Jadi tujuannya ini untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Ibu Ella lakukan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu Ella. Ya, silakan Bu. Ya.
Yang pertama nih Bu Ella, bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan kemarin? Iya, sebetulnya kan untuk observasi itu tidak setiap hari ada observasi untuk kelas saya. Paling tidak ketika supervisi dari Ibu Kepala Sekolah gitu ya, pas kemarin Bu Penny masuk untuk observasi di saya, sebenarnya agak kaku sih, maksudnya belum terbiasa, jadi tidak leluasa ketika saya menyampaikan pembelajaran di kelas sih. Paling itu saja yang menurut saya ada orang lain selain saya yang menjelaskan materi seperti itu Ibu, jadi agak kaku saja sih karena belum Iya, terbiasa. karena belum terbiasa Iya, ya sama betul. ya, kita kan sama-sama saling belajar ya Bu Ella ya. Jadi memang karena jarangnya dilakukan supervisi ini, jadi kita merasa tegang gitu ya Iya, Bu Ella betul, ya, betul. sehingga tapi berjalan dengan baik gitu Bu Iya, Ella di kelas. alhamdulillah sih anak-anak paling tidak bisa dikondisikan sih untuk itu. Bisa diceritakan kembali nih Bu Ella, kemarin kan kita udah bahas di praobservasi itu pengembangan area pengembangannya ya Bu. Ini setelah observasi, area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, lalu langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa sih yang sudah Ibu Ella lakukan? Eh, Setelah observasi banyak sekali masukan terhadap saya. Salah satunya adalah ketika pemahaman pengetahuan dari peserta didik ya. Jadi anak-anak tuh lebih untuk banyak kita harus memberikan pertanyaan pemantik seperti itu ya. Jadi tidak berfokus pada guru. Saya sebenarnya sebelumnya itu lebih ke ceramah menyampaikan materi, oh yang penting anak-anak tahu nih materi hari ini seperti apa. Tapi dengan adanya observasi paling tidak ada kata-kata pemantik yang harus saya sampaikan kepada peserta didik. Paling tidak anak-anak lebih kreatif, lebih berpikir kritis. Oh iya, hari ini kita belajar apa? Oh iya, jadi mereka harus ikut memikirkan materi yang akan disampaikan oleh guru seperti apa. Itu dari pengetahuan ya. Keterampilan pun diasah, paling tidak anak-anak dapat belajar bermakna ya, karena pengalaman langsung. Paling tidak hanya materi ilmu pengetahuan yang mereka dapat, tapi secara prakteknya dari keterampilan sih seperti itu. Jadi ada dari area pengetahuannya, Iya. anak-anak digali ya pengetahuannya seperti apa, serta keterampilan yang kemarin mencakup ya Bu. Iya, Jadi betul. anak langsung terjun langsung Terjun nih langsung. praktek bagaimana sih cara mencakup. Lalu apakah area pengembangan yang tadi Ibu sebutkan menurut Ibu nih apakah sudah berhasil dilakukan dalam Iya. kelas Bu? Alhamdulillah setelah saya lakukan seperti itu, jadi cukup efektif di kelas gitu. Ketika anak-anak pun, oh iya mencangkok harusnya seperti ini ya, tidak hanya nanti kalian bisa lihat di YouTube, tidak seperti itu. Paling tidak kan anak-anak terjun langsung, megang langsung apa saja bahan-bahan yang mereka tahu. Tadinya kan itu hanya tanah, ternyata mereka pegang langsung kan tanamannya pun secara langsung. Jadi benar-benar terjun langsung untuk mereka menjadi pengalaman. Jadi menurut Bu ini sudah berhasil Sudah efektif, gitu ya. iya, Sudah sudah cukup efektif. efektif. Kira-kira kalau misalnya dilihat nih dari angkanya nih, kira-kira dari 0 sampai 10 nih berhasilnya sampai berapa tuh Bella? Sekitar, karena kan variatif ya untuk peserta didik, ada yang emang wow, ada yang emang ya begitulah pemahamannya ya, sekitar 88 ya, sekitar 8 lah. Dan cukup baik ya. Alhamdulillah masih di atas KKM KKM sebenarnya. ya. Karena terjun Iya. langsung ya anak jadi tertarik Iya, ya Bu Ella ya. betul. Tadi kayaknya menarik sekali tuh ya anak-anak praktek, tapi itu ada kekurangannya atau ada kendalanya nggak sih Bu Ella tuh? Iya, sebenarnya kalau untuk praktek kan kebetulan kan dikelompokkan berkelompok ya. Jadi kemarin itu kekurangannya saya adalah tidak variatif dalam satu kelompok. Jadi ketika ada satu kelompok itu yang memang anak-anak yang ternyata dihuni oleh yang kurang percaya diri gitu. Jadi ada kelompok yang pasif. Jadi ketika menyampaikan hasilnya, jadi ada anak yang bingung harus menyampaikan apa, kurang percaya diri, apa takut diejek sama temennya atau salah. Jadi saya kekurangan kemarin adalah ketika satu kelompok itu emang tidak ada satu anak yang dapat membimbing teman-temannya, itu kekurangannya. Jadi ada kelompok yang emang kurang percaya diri gitu, terlihat pasif gitu pada saat menyampaikan. Emang beda-beda sih ya Bu Ella, Iya, setiap satu kelas tuh pasti ada anak yang aktif banget, Iya. tapi ada yang kurang, mungkin di bidang lainnya dia bisanya gitu ya, jadi pinter-pinter guru lah ya Bu Ella ya. Tadi ada siswa yang kurang aktif nih, kira-kira kenapa sih Bu bisa terjadi tuh seperti itu? Iya, kemarin itu mungkin pada saat pembagian kelompoknya saya kurang
begitu teliti ketika membagikan, karena lebih oh iya nih anak di kelompok ini saya paham, oh iya nih dia aktif, contohnya Anissa aktif ya, tapi ketika di kelompok yang terakhir kelompok 4 ternyata ada yang emang sudah masuk di kelompok yang lain, jadi tidak apa ya namanya ya, balance, tidak seimbang, iya tidak seimbang dalam kelompok terakhir. Jadi kekurangan saya adalah terlalu fokus untuk memikirkan di awal saja, ternyata di akhir ternyata nggak seimbang kelompoknya. Seimbang ya. Jadi nanti mungkin ke depannya ada perbaikan gitu ya Bu Iya, Ella betul, ya. betul. Kira-kira ini rencana ke depannya seperti apa nih biar tidak terjadi permasalahan seperti itu Bu Ella? Paling tidak saya lebih pendekatan tentang karakteristik peserta didiknya. Ya karakteristiknya palingnya kita pahami, semua anak kita harus paham, walaupun emang kan kita kalau nggak sama pribadi peserta didik yang wow, yang bagus gitu nilainya sama yang kurang, sedangkan yang tengah-tengah kita kurang fokus untuk melihat. Nah mungkin kedepannya saya lebih fokus ke karakteristik peserta didiknya, jadi harus paham walaupun dia anak yang sedang, paling tidak kita lebih apa ya, fokus atau lebih memahami karakternya supaya emang ngeblend dengan yang lainnya gitu. Jadi sebagai guru kita harus tahu ya karakter Iya, anak tuh dia betul. lebih kemana nih? Iya. Apakah dia lebih condong ke arah yang suka apa gerakannya, apa lebih ke pemahamannya. Jadi guru harus mengetahui semua siswa gitu ya Bu Ella. Jadi dari 30 siswa kita harus mengetahui semuanya. Mudah-mudahan rencana Ibu tadi akan mengetahui nih karakteristik anak-anak seperti apa, bisa cepat terrealisasi ya Bu, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi nih. Saya tunggu nih cita-cita Bu Ella seperti apa sih ke depannya gitu. Insya Allah saya akan sharing dengan Bu Penny, dan kebetulan Bu Penny pun tahap yang lebih dibanding saya, jadi kita lebih sama-sama sharing. sama-sama belajar. Iya. Apalagi Bu Ella kan PPG-nya baru, ilmunya juga tentunya lebih baru ya. Kira-kira nih kapan nih Bu Ella mau melakukan perubahan yang tadi direncanakan? Iya, secepatnya. Insya Allah di minggu depan saya akan coba praktekkan. Kebetulan kan sudah masuk ke kurikulum Merdeka nantinya ya, paling tidak akan saya coba praktekkan, dan paling tidak dari mulai sekarang saya harus mengenal peserta didik untuk kedepannya pun saya ketika bagian kelompok atau pelaksanaan keterampilan atau apapun saya akan coba laksanakan. Oke, baik nih. Terima kasih Bu Ella percakapan kita pada hari ini. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga rencana yang Ibu telah sampaikan akan cepat dilaksanakan. Baik, selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Ibu Suciati sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan tanggapan atau pesan-pesan terhadap kegiatan pasca observasi kali ini. Silakan Ibu Suci. Baik, terima kasih Bu Penny. Terima kasih atas kerja kerasnya ya, effortnya, ini usahanya untuk membimbing salah satu rekan dari guru untuk bisa sharing, berbagi apa yang sudah didapat oleh Bu Penny. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi sekali ya Bu Ella, di mana Bu Ella sepertinya tadi terlihat apa yang sudah disampaikan Bu Penny di awal-awal itu dilakukan semua. Bahkan tadi Bu Ella sendiri sudah menyadari ada hal yang kurang tadi tuh ya, masalah karakteristik, yaitu jadi pada waktu pembentukan kelompok tidak terlalu melihat masalah diferensiasi gitu ya. Tetapi Bu Ella udah langsung menyadari gitu loh, ini kekurangan saya dan ini akan saya langsung coba untuk saya selesaikan. Itu sesuatu hal yang istilahnya sudah menurut saya ya sangat baik sekali ya. Jadi sudah dipraktekkan, sudah juga dievaluasi gitu kan, ada tindak lanjut dan bahkan kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi saya sangat mengapresiasi Bu Penny apa yang sudah Bu Penny lakukan kepada Bu Ella. Semoga pengembasan ini dapat berkembang kepada teman-teman yang lainnya. Ya, jadi di sini kita semua sama Bu saling belajar, yang berbagi ya. Tentu saja saya sebagai PP juga ada kekurangan. Jadi kita saling mengingatkan untuk kemajuan anak-anak masa kita. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan Bu Penny dan Bu Ella. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa dikembangkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Suci atas tanggapannya, atas pesan yang disampaikan dari kegiatan pasca observasi kali ini. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai dari kegiatan pro-observasi, observasi, dan yang terakhir hari ini adalah pasca observasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.